Berarti nggak perlu sampai panik gitu kan, Mbak. Karena Iya, kata Pak Prabowo juga kemarin selama Pak Purbaya masih bisa senyum gitu ya, iya, iya, berarti iya, ekonomi iya, Indonesia masih baik-baik aja gitu. iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sadar nggak sih, akhir-akhir ini sosial media rasanya penuh banget dengan isu-isu rupiah yang lagi melemah. Bahkan ada yang bilang rupiah lagi ambruk. Dan bahkan juga ada yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis ekonomi tahun 1998. Belum lagi muncul berbagai analis dan prediksi di media sosial terkait dengan melemahnya rupiah ini. Akhirnya masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya ada apa sih dengan rupiah ini gitu ya? Dan, mulai muncul concern dari masyarakat, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus resah ataukah kita harus panik? Nah, menariknya di tengah berbagai kekhawatiran tersebut, sejumlah ekonom justru melihat bahwasannya, masalah perekonomian di Indonesia itu tidak, semata-mata disebabkan oleh satu faktor saja, gitu. Artinya, masalah ekonomi ini sangat kompleks begitu ya. Ada faktor sentimen pasar, ada ekspektasi pelaku ekonomi, dan juga mungkin dinamika geopolitik yang terjadi saat ini juga, berpengaruh terhadap pergerakan, nilai rupiah. Nah, supaya kita nggak cuma ikut arus informasi saja, makanya hari ini kita akan ngobrol santai terkait melemahnya rupiah, bersama saya Rosabella Iza, dan selamat datang di program Silang Pandang hari ini dengan tema Rupiah Melemah, Harus Resah atau Tabah. Hari ini saya sudah ditemani oleh tentunya narasumber yang sangat-sangat spesial, Pak Tauhid Ahmad, seorang ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance. Selamat datang Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Rosa, apa kabar? Terima kasih Bapak sudah mau hadir bersama kami hari ini berbagi insight dan tentunya, kami hari ini akan ngobrol-ngobrol santai dan, eee, ngobrol-ngobrol santai dan tentunya semoga gitu ya, apa yang kita bicarakan hari ini bisa masuk gitu ke teman-teman yang nonton, begitu Amin. Pak. Makasih juga nih undangannya. Mudah-mudahan bisa sharing ya apa yang saya tahu buat pemirsa maupun penonton begitu ya. Siap, siap, siap. Dan, mohon maaf Pak, hari ini karena saya ini kan, bisa dibilang orang awam gitu ya dari segi, isu hari ini gitu, ekonomi dan melemahnya rupiah. Jadi mungkin kita akan ngobrol santai dengan bahasa-bahasa, bisa dibilang bahasa anak-anak tongkrongan gitu kali ya Pak, Ya, biar kita boleh, semua boleh. bisa Siap. paham gitu. Oke, Pak Tauhid, akhir-akhir ini kan kita disuguhi dengan melemahnya rupiah yang, mencapai 18.000 US dollar, Rp18.000 per US dollar gitu. Namun, masyarakat kan melihat ini kayak, "Ah, ini jauh," gitu, "kita nggak akan terpengaruh." Mungkin beberapa masyarakat memandang seperti itu ya, dan ini abstrak sekali gitu. Nah, tetapi ketika harga buncis di pasar yang dari 12.000 naik jadi 35.000 per kilogram gitu ya, masyarakat ini udah mulai panik gitu, berarti ada yang nggak beres gitu dengan ekonomi kita hari ini. Nah, kalau, boleh dijelaskan dengan bahasa-bahasa awam gini, Pak, menurut Bapak bagaimana fenomena ini dan kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan fenomena ini terjadi gitu, Pak? Ya, saya kira memang soal rupiah ini ya harus tetap kita concern ya kalau misalnya katakanlah pelemahannya itu cukup besar begitu ya. Kenapa cukup besar? Karena ya bayangkan saja kalau kita lihat target pemerintah di tahun ini 16.500 ya per US dollar, sekarang sudah 18.000 gitunya. Artinya bagi orang yang katakanlah punya dolar sih senang begitu ya. Tapi bagi masyarakat yang tidak punya dolar ataupun yang terpengaruh akibat pelemahan nilai tukar kita ke Amerika, ya saya kira perlu juga mewaspadai ya beberapa implikasi. Nah, apa kekuatan mata uang kita di dolar begitu memang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya ini kekuatan istilahnya penawaran dan permintaan ya mata uang rupiah terhadap dolar begitu ya. Mhm. Ketika katakanlah apa kita ekspor ke luar negeri ya itu artinya kita mendapatkan US dollar. US dollar masuk ke kita Mhm. sehingga rupiah kita menguat Wah, begitu. heeh, Tetapi kalau misalnya kita impor ya kita kan harus belinya pakai US US dollar. dollar. Sehingga
dolar kita keluar dan akhirnya rupiah melemah. Mhm. Nah, hal yang sama juga katakanlah pada saat apa keluar masuknya arus investasi, baik investasi langsung nih di masyarakat ya, bangun pabrik, bangun infrastruktur dan sebagainya. Otomatis ketika investasi masuk ke kita, mereka buat dolar, ya rupiah kita menguat. Tetapi begitu katakanlah bisnisnya dia udah berkembang, kemudian mereka dapat laba, dapat dividen dan sebagainya nih yang investor luar ini, ya berarti kan mereka keluar bawa dolar kan, Mhm. dan otomatis rupiah melemah. Ya faktor lain juga banyak, termasuk tadi investasi di sektor keuangan. Apakah pembelian saham, pembelian surat berharga negara kita, ya, atau pembelian sertifikat rupiah Bank Indonesia, macam-macam pokoknya orang luar bisa berinvestasi di sini atau membeli. Nah itu rupiah menguat. Tapi begitu keluar, ya kita sebut sebagai capital outflow atau aliran modal yang keluar, ya rupiah melemah ya. Termasuk juga nih katakanlah haji ya, Mhm haji ya. mhm mhm. Kalau musim haji ya kan rata-rata kita membeli fasilitas layanannya itu dalam bentuk US US dollar. dollar. Mhm. Sehingga kita butuh dolar gitu. Mmm. Begitu dolar ya rupiah agak sedikit melemah Mhm. begitu ya. Nah, termasuk misalnya wisatawan nih, kalau misalnya ada wisatawan kemari bawa dolar kemari, nah itu juga membuat rupiah kita menguat. Tapi kalau Mhm. orang kita banyak keluar, kita harus nuker dolar, permintaan dolar meningkat, ya otomatis dolar yang menguat dan rupiah melemah. Jadi Mhm. banyak hal yang kemudian mempengaruhi Mhm. kita. Nah, masalahnya memang pada saat yang sama ini tidak mudah di tengah situasi tadi Global disebutkan ya. gejolak global Mhm. begitu. Nah, ini pengaruhnya besar. Yang pertama adalah dari Energi. di sektor energi Mhm. tadi ya, karena perang Mhm. ya, supply berkurang ya, Mhm. karena di Timur Tengah tuh 20% tuh ganggu dan jalurnya berubah sehingga ongkos Mhm. logistik secara global naik. Nah, sehingga Mmm. harga minyak itu besar. Nah, Mhm. masalahnya adalah kenapa ini pengaruh ke rupiah? Karena tadi di Amerika harga BBM ini ngikutin harga mekanisme harga internasional. Mhm. Sehingga kalau harga internasional minyaknya dari 67 US dollar per barrel menjadi sekitar 90, ya sudah lebih dari 20%. Nah, mereka juga harga BBM naik ya. Mereka walaupun katakanlah perang disebabkan oleh Amerika, masyarakat kena dampak harga BBM-nya naik. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kebijakan bank sentralnya Amerika nih, The Fed nih, ya mitranya Trump Mhm. itu juga akhirnya menahan suku bunga mereka, tetapi pada saat yang sama mereka butuh dana buat perang dan Mhm mhm. sebagainya. Nah, caranya apa? Nerbitin surat utang. Di tengah situasi begini, bunga surat utang Tinggi. naik Mhm. dan The Fed mempertahankan suku bunga bahkan akan naik Mhm. sampai akhir 2026 walaupun rendah. Mhm. Itu menyebabkan orang yang punya duit nih di pasar global ya, para investor luar, pemain di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya ngelihat, wah Amerika naikin suku bunga nih. Udah tuh capital flight begitu ya ke Mhm. luar begitu. Akhirnya Mhm. apa? Ya uang yang ada di banyak negara dicabut begitu. Itu yang kemudian Mhm. lama-kelamaan pengaruh ke Ke kita rupiah, gitu. heeh. Capital flight kan berarti Mhm. alur modal keluar, ya itu yang kemudian membuat rupiah kita Mhm. terdepresiasi. Nah, itu faktor global gitu. Mhm. Faktor domestik memang ada sentimen. Sentimennya berkaitan dengan pasar saham kita, begitu ya. Mmm. Terutama kalau yang tadi faktor global, terutama di pasar surat berharga negara. Tapi yang domestik ini di pasar saham gitu. Nah, karena gonjang-ganjing waktu awal tahun nih ada saham gorengan, kemudian hasil ratingnya lembaga internasional Moody's, S&P Mhm dan sebagainya mhm. kita agak sedikit masalah. Banyak investor asing ini nggak percaya dengan market saham kita. Apalagi terakhir ada lembaga MSCI yang mengkoreksi saham kita.
Nah, itulah investor mulai ragu-ragu, bener Mhm. nggak nih? Ya udah daripada ke depan kurang baik, resiko lebih tinggi, ya udah mereka sell nih. Nah, mereka akhirnya apa? Kalau sell kan para investor asing lari lagi duit Mhm. mereka ke negaranya, plus Mhm. juga membeli tawaran surat berharga di Amerika sana. Mhm. Sehingga apa? Ya, sehingga rupiah kita terdepresiasi. Mhm. Nah, dilalah pada saat itu ada dua momentum, momentum haji Mhm. sama momentum pembayaran dividen yang asing. Nah, itu yang Oh, iya kemudian iya iya ya iya rupiah iya. rupiah terdepresiasi ya. Terdepresiasi. Kurang lebih itulah Heeh. ceritanya dalam satu momentum Mhm. yang katakanlah membuat rupiah kita agak dalam nih Heeh heeh. untuk tahun ini. Jadi kalau boleh saya sedikit, wrap up ya, Pak, ya, berarti kan ada setidaknya ada 3 lah ya, Pak, faktornya. Yang pertama, selain faktor global, juga ada pembayaran dividen tadi, dan Ya, juga ada haji gitu, momentumnya ya, memang memang sangat pas gitu, kenapa akhirnya rupiah ini melemah gitu. Nah, Pak Menteri Keuangan Purbaya sendiri kan, menyampaikan bahwasannya sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia ini ya masih cukup kuat gitu. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih relatif tinggi gitu, terus inflasi yang masih terkendali dan aktivitas ekonomi konsumsi konsumsi dan investasi yang masih terjaga. Nah, tapi kan di sisi lain Pak ada, isu-isu seperti PHK massal dan lain sebagainya gitu ya Pak. Nah, masyarakat ini akhirnya, mulai bertanya-tanya gitu ya, gimana memahami kondisi ini gitu. Apakah kesehatan ekonomi Indonesia itu bisa dilihat dari, satu faktor itu aja ataukah ada apa ya, faktor lain gitu yang membuat kita bisa melihat bahwasannya ekonomi Indonesia ini baik-baik aja atau sedang tidak baik-baik aja gitu sih. ya, memang kalau secara agregat di ekonomi itu kan memang mengakumulasi ya perkembangan ekonomi katakanlah antara kelompok yang mengalami kemajuan ekonomi sama yang kurang diakumulasi bagus nih 5,6%. Tetapi ingat bahwa banyak kelompok masyarakat yang tidak beruntung. Tapi pencatatannya karena yang beruntung tadi penambahannya luar biasa, sehingga rata-rata seolah-olah memang katakanlah ekonomi kita tumbuh. Tapi ada Mhm. kelompok masyarakat yang memang mereka merasa tidak baik-baik saja gitu Biasanya masyarakat ya. menengah ya, Pak, ya? Menengah ke bawah, Heeh, iya. terutama menengah nih Menengah ya, turun yang ya. dibilangnya kalau nerima bantuan nggak cukup, Nggak kurang cukup, mampu, kurang, kalau betul. mau bayar pajak nggak cukup Nggak mampu cukup, juga. betul. Karena mereka yang ngerasa Iya, begitu ya, betul betul. dilihat dari misalnya jumlah Mhm. tabungan yang di bawah 100 Mhm. juta itu sedikit sekali. Tetapi yang di Mmm. atas katakanlah 5 miliar meningkat cukup tajam begitu. Iya Jadi iya. secara agregat kan tumbuh. Mhm. Tapi tadi karena yang di bawah 100 juta katakanlah hampir 90% yang merasakan nggak ningkat gitu bahkan turun. Nah, itu yang kemudian di ekonomi dijadikan satu seolah-olah bagus. Padahal Mhm. kan kita lihat di dalam itu banyak Mmm. juga yang menurut saya rapuh dan harus diperbaiki, termasuk kelompok menengah di atas. Nah, memang Mmm. secara agregat kita cukup bagus 5,6, tapi Mhm. memang ada problem-problem soal kualitas Iya iya pertumbuhan iya. ekonomi. Tadi kita bicara soal pengangguran ya. Iya. Pengangguran Mhm. terbuka kalau kita lihat ya angkanya mungkin 4,9 atau 5% ya, which is sekitar 7. Tapi setengah pengangguran ya atau yang setengah pengangguran itu juga lebih besar begitu ya. Mhm. Termasuk yang apalagi PHK PHK, gitu. Nah, benar. PHK juga menjadi bagian problem dari quality tadi begitu. Karena kalau kita lihat trennya pembukaan lapangan kerja ini sektor informal ini jauh lebih besar daripada yang formal Mmm. gitu. Formal ini lebih sulit ketika Sektor formal nih seperti apa contohnya, Pak? misalnya rata-rata bekerja di industri ya, bekerja sebagai buruh, pekerja yang Mmm. dibayar begitu Mhm ya. mhm. Kalau informal mereka berusaha sendiri, biasanya UMKM dan Iya. sebagainya. Mhm. Tapi yang dibayar dan sebagainya yang terima gaji nih yang kemudian dirasakan semakin sulit sehingga kita nih kelompok terdidik ya terutama adik-adik yang terdidik ini sulit sekarang mendapatkan pekerjaan yang layak dan formal karena tadi gitu Mhm. ya. Kenapa ini sulit? Karena tadi arus investasi yang masuk ke kita rata-rata sudah berpindah dari sektor industri ke sektor jasa. Iya Dan iya kalaupun iya. industri ada di padat modal dan padat teknologi, bukan padat karya seperti dulu. Mhm Sudah mhm. ada perubahan Mhm. pola dari arus 5.0 lah ya, investasi. Pak. Betul, jadinya kebutuhan tenaga kerja Mhm. kurang. Mhm. Jadi itu, nah kemudian memang untuk
tadi ya, kita baru bicara lapangan pekerjaan, kemudian juga bicara kemiskinan, kita masih ada sekitar, katakanlah angka 9% atau 27 jiwa, 7 jiwa, itu kan banyak banget, begitu ya. Itu pun pakai indikator kita, apalagi kalau pakai indikatornya, World Bank ya 2 kali lipat, begitu ya, hampir 2 kali lipat, jadi banyak. Nah, ini yang kemudian kalaupun ekonomi tumbuh bagus, ini menggerek yang ke bawahnya, ini agak istilahnya berat, bandulnya itu berat. Tadi karena kita punya angka kemiskinan sekitar Iya, iya, 27 baik. jiwa yang harus tetap dibantu dengan subsidi, bantuan sosial dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian penting. Nah, terakhir kita bicara ketimpangan, kesenjangan. Nah, itu sehingga tadi, kalau misalnya pertumbuhan tinggi bagus, tapi kesenjangannya masih tinggi, terutama di perkotaan, nah itu yang membuat tadi akhirnya dan ini banyak di kelompok menengah, ya akhirnya merasa pertumbuhan yang tinggi serasa nggak ada rasanya Iya, gitu. iya, iya. Mungkin catatan di makro betul, Mhm. tapi di level mikro nih yang kelihatannya Yang harus juga harus dikritisi lagi gitu ya, Pak, ya? diperbaiki lagi Oh. begitu. Berarti kalau menurut Bapak ini ekonomi sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja nih, Pak? Menurut saya ya, real masyarakat merasa khawatir gitu ya. Oke. Khawatirnya, ini biasanya penyakitnya ini ya mungkin, sebagian besar agregasi betul, tapi di Mhm. masyarakat ya khawatir karena kalau hasil survei begitu yang terbaru ya, ada survei dari Indopol yang berada di katakanlah sama saja sekitar angka 40-an persen, tapi yang merasa berkurang sekitar 30-an persen. Tapi yang katakanlah merasa meningkat di survei ya, bukan Mhm. yang merasa meningkat sekitar 20%. Jadi Mhm. yang relatif sama memang lebih tinggi, tapi yang memburuk sekitar agak lebih Ada banyak lebih banyak, dibandingkan yang mhm, meningkat. Jadi mhm, surveinya kemarin saya baca itu ya. Nah, cuma mungkin tadi problemnya ada di mana? Ya tadi tidak semua kelas masyarakat merasakan pertumbuhan ekonomi. iya, iya, Nah, itu problemnya ya. Tadi misalnya nih kalau yang sekarang nih dari global nih, mhm, kan inflasi gitu ya. mhm, Inflasi ini karena global itu kalau catatan kemarin di bulan Mei dari Badan Pusat Statistik itu kan sekitar 3%. Itu udah mulai kerasa tuh akibat harga minyak maupun nilai tukar. mhm, Misalnya harga bensin iya, mulai naik, harga solar ya, harga tiket pesawat karena afturnya naik nih yang suka perjalanan nih. Termasuk mungkin ya mulai minyak goreng nih ibu-ibu naik. mhm, mhm, Kenapa? Karena harga minyak goreng basisnya kan dari sawit gitu ya. Nah, sawit ini itu ngikutin harga lelangnya, mhm, ngikutin harga global, internasional, betul, global. Sehingga mhm, ya harga bahan pokok, harga dasarnya naik, ya harga minyak goreng sebagai produk turunan juga ikut naik. Nah, ini yang saya kira mhm, ya dirasakan oleh masyarakat saat ini. iya, iya, Bapak-bapak kerasa nih, iya, minyak pelumas buat motor mhm, udah naik udah nih, naik, apalagi yang barang impor, skincare, elektronik, macam-macam ini juga mulai mhm. kerasa begitu ya. Nah, ini juga relate sama beberapa waktu lalu Pak Prabowo sempat memberikan statement lah Pak gitu. Mhm. Katanya orang-orang di desa kan nggak pakai dolar gitu ya. Nah, pernyataan ini kan akhirnya, memunculkan pros and cons ya Pak ya. Di satu sisi muncullah konten-konten yang, memperlihatkan bahwasannya sebenarnya keadaan di desa itu ekonominya berjalan-berjalan aja gitu. Dan, beberapa orang mungkin pikir, perasaan harga di warteg juga segitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan signifikan gini. Nah, tapi di sisi lain kan juga, sejumlah pengamat mengingatkan bahwasannya pelemahan rupiah ini juga mempengaruhi sebenarnya dari biaya produksi, mungkin tadi, terkait CPO dan lain sebagainya. Nah, sebagai ekonom nih Bapak, bagaimana Bapak melihat realitas ini gitu? Sejauh mana pelemahan rupiah ini benar-benar berpengaruh kepada masyarakat ekonomi, terutama di, pedesaan gitu, Pak? Ya kalau kita lihat ya, memang kalau di desa kan tingkat konsumsinya berbeda dengan perkotaan ya. Mhm, Kalau di desa konsumsi terbesarnya adalah kelompok makanan, hampir mmm, 60% ya. Kalau di perkotaan udah 50-50 ini iya, ya. Jadi yang terpengaruh oleh nilai tukar ya utamanya adalah di non makanan tadi ya. mhm, Ada bahan bensin, pokok ya, Pak, ya? kemudian ada harga Minyak tiket goreng, mhm, pesawat ya,
minyak goreng masuk makanan ya. Kemudian harga barang-barang impor. Jadi perkotaan lebih dulu. Nah, di desa ini berbeda, mereka katakan dolarnya masuk. Nah, karena kebutuhan pokok makanan itu masih dipenuhi oleh lokal, oleh masyarakat desa, itu rasanya pengaruh dolarnya lebih lambat ketimbang di perkotaan, begitu ya. Kalau kita lihat ya karena misalnya ya di desa ini kan bisa dipenuhi misalnya apakah konsumsi telur, beras dan sebagainya dari lokal sehingga nggak kerasa perbedaannya. Tetapi lambat laun ini akan mulai terjadi peningkatan. Ya di desa mungkin masih bisa menikmati katakanlah bensin yang subsidi, jadi nggak kerasa naik. Ya, tetapi lama kelamaan misalnya harga barang-barang impor yang dinikmati masyarakat desa sudah mulai kelihatan. Salah satunya minyak goreng itu juga mulai nampak. Yang lain nggak gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya tempe nih karena kedelainya impor ya harganya kan rupiah melemah, para importir membayar lebih mahal begitu. Ya mungkin harganya sama tapi ya ukuran volumenya agak Iya, dikecil-kecilin iya, iya. sedikit kayak gitu-gitu ya. Kayak kita dulu beli salah satu makanan kemasan dulu segede misalkan Ya, 15 gram, sekarang udah jadi kayak 10 gram gitu ya, ya. Pak, ya? Kemudian misalnya di desa kan bungkusnya ini dari plastik. Iya. Itu plastik tuh udah mulai naik gitu Oh, ya. plastiknya Jadi udah mulai naik. plastik buat ke pasar dan Mhm. sebagainya itu sudah mulai naik begitu. Jadi ini yang dirasakan belum dominan tapi lambat laun. Tapi kalau tadi di perkotaan langsung dia Langsung istilahnya terdampak langsung. transformasi ya atau terdampak langsung begitu. Coba hari ini cek misalnya kemarin kalau di bapak-bapak nih beli oli pelumas satu botol udah beda harganya 10.000, 20.000 karena harga bahan bakunya naik, biaya logistik naik, plastik untuk buat itunya juga ikut naik. Jadi mulai begitu ya. Memang masak dolar tidak pakai masak di desa tidak pakai dolar ya. Yang kedua konsumsinya yang menggunakan dolar jauh lebih sedikit gitu ya. Tapi memang perlahan-perlahan ini gitu. Apalagi pemerintah masih ngasih subsidi Iya. buat BBM ya. Rata kalau di desa kan masih banyak pengguna subsidinya. Apakah listrik ya ataukah bensin ya itu kan masih subsidi. Jadi nggak kerasa. Nah tapi tadi lambat demi Lambat lambat laun lah, akan, lambat laun akan kerasa kerasa gitu ya, Pak, ya. gitu. Tapi kan, yang terjadi ya, Pak, ya, ketika bahan bakar naik, maka biasanya kebutuhan pokok juga naik gitu, Pak. Nah, Hmm. posisinya kalau tadi Bapak bilang, bahan yang naik yang akan dirasakan adalah bahan-bahan yang impor, bagaimana dengan masyarakat yang dia itu, seperti tadi tempe kedelainya, dia kedelai panen sendiri dan dia mengolah sendiri. Apakah masyarakat yang seperti itu punya daya tahan yang lebih gitu daripada, yang menggunakan impor atau bagaimana, Pak? Ya, saya kira memang di tengah situasi begini ya, daerah, wilayah, atau negara yang punya produksi sendiri ya, itu masih relatif bagus, begitu ya. Mmm, Jadi karena mereka untuk kebutuhan domestik tidak harus impor. Tadi mhm, seperti kedelai, mhm. kita ada kedelai produksi dalam negeri, tapi nggak cocok buat tempe. Tapi kalau diproduksi buat kecap, bagus, begitu Mmm, ya. Mungkin tidak terpengaruh. Nah, mhm, tadi minyak goreng gitu ya, kan asalnya CPO sawit. Nah, para petani kalau dia mau mengolah sendiri, nggak masalah bikin minyak gorengnya, tapi kan butuh biaya. Nah, akhirnya mereka jual ke pabrik kelapa sawit. Pabrik mhm, kelapa sawit ngikutin harga internasional. Nah, iya, itu pengaruh. Walaupun pengaruh, kita mhm, produsen, karena harganya ikutin internasional, ya ikut terpengaruh begitu ya. iya betul, Nah, tapi anyway begitu ya semakin kita mengurangi ketergantungan dari luar, itu akan semakin baik ya daya tahan ketika daya tahan. ekonominya, Ketika ada mhm, sekarang harga dolar, ketika ada gejolak nilai tukar, harga minyak melambung dan sebagainya relatif lebih baik. Nah, mhm, ya problemnya sekarang kita mungkin beras masih bisa dijangkau dan sebagainya. Justru kadang-kadang barang-barang yang kemudian kita mampu memproduksi tapi nggak mampu untuk membuat itu ngolah, berkelanjutan. mhm, mhm, Misalnya cabai, iya, ya, kemudian bawang merah dan mhm, sebagainya kita bisa produksi, tapi mhm, kadang-kadang pada musim tertentu ini barangnya nggak ada, hilang. Wah, harganya tinggi banget tuh. Itu yang iya, bikin iya. inflasi di kita. Heeh, tapi berarti, kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh,
gejolak geopolitik global ini nggak terlalu berpengaruh dengan harga barang yang sebenarnya kita kalau misalnya kita produksi Iya, sendiri gitu betul, ya, Pak, ya? betul, betul. Pengaruhnya relatif sedikit. Relatif sedikit, tapi tetap ada Tetap pengaruhnya ada, tetap ya, ada, tentu tetap saja ya, ada. Pak, ya? Iya, iya, iya. Nah, Pak Tauhid, di media sosial kan sekarang, mulai muncul tuh analis-analis atau prediksi ekonomi, mulai dari isu rupiah yang akan terus naik gitu ya, dan malah akan, kondisinya akan sama ketika, krisis ekonomi tahun 98 gitu. Nah, sebagai ekonom bagaimana, masyarakat Bapak sebagai ekonom gitu ya, bagaimana masyarakat menanggapi adanya isu-isu ini nih, Pak? Apakah, kita harus gelisah ataukah kita harus mempersiapkan sesuatu yang tangguh gitu, yang bisa membuat kita survive gitu di tengah ekonomi yang tidak menentu ini gitu, Pak? Ya, memang begini, nilai tukar itu istilahnya ada batas yang kemudian bisa kita mampu pegang dalam daya tahan ekonomi. Ada yang kemudian menimbulkan risiko besar. Mmm. Ya, begini. Ketika katakanlah nilai tukar melemah nih, ya asumsinya ya, mendekati 20.000 bahkan lebih, Mhm, ya, itu kan berarti Bank Indonesia ya harus naikkan suku bunga. Sekarang sudah terjadi. mhm, Kemarin 50 basis point, belum lama 50 basis point, mhm, kemarin 25, otomatis 75 basis mhm, point. Sekarang posisinya suku bunga Bank Indonesia 5,75%. Ini berimplikasi kepada bank-bank harus naikin suku bunga pinjaman, mmm, kredit, ya untuk usaha, untuk konsumsi, termasuk pinjol. Ini bunga kredit juga akan naik, gitu mmm, ya suku bunga. Apa yang kemudian akan terjadi? Ya, yang terjadi adalah para pelaku UMKM kalau situasi begini, mereka bisa jadi susah untuk kembalikan pinjaman, ya kemudian ya mereka nggak mau pinjem. Nah, ini yang mmm. kemudian akan pengaruh ke Flow kita, ekonominya begitu ya, ke Pak, ya? ekonomi, Mhm, agak melambat heeh, ekonomi heeh. kita. Ini yang saya kira pada batas tertentu kita harus coba waspadai. Tapi kalau masih 18.000, menurut saya belum sampai sedemikian Belum itu sampai ya, harus panik gitu sampai ya, harus Pak? panik karena Mhm, UMKM kita plus mhm, perbankan kita masih relatif kuat. Tapi kalau udah lewati batas tadi yang tinggi, barulah agak sedikit tanda kutip mhm, mengkhawatirkan mhm. lah Tapi begitu. batasnya sebenarnya berapa sih, Pak? Kayak Kalau misalnya ya, mhm, saya gitu ya, bukan mhm, kami, saya pernah melakukan perhitungan nih mhm, kasar begitu mhm. ya. Ya kalau misalnya sudah di atas 20.000 ke 20.000. atas, ya Mmm, maka itu agak beberapa katakanlah beberapa institusi lembaga keuangan itu punya agak goyah posisinya gitu. oh, Jadi oke, oke, itu oke. jadi tapi kalau masih di sini ya masih masih cukup kuat mereka. Karena khawatir tadi, karena kan masyarakat nggak mampu bayar kredit Mhm, ya, mhm. ya otomatis beberapa lembaga nih banyak melakukan PHK dan Iya, iya, sebagainya. betul, Karena kan betul. waduh nggak mampu bayar karyawan, karena Mhm, apa? Duit yang masuk buat usaha berkurang gitu. Itu yang kemudian dirasakan. Nah, memang yang dirasakan kalau misalnya nih masyarakat yang punya utang dalam bentuk dolar mhm, ya mhm. atau katakanlah punya masyarakat yang katakanlah harusnya sekolah tapi wah ternyata punya orang yang dapat sekolah di luar, wah tahu-tahu dolarnya melemah kan susah bayar Dampak tuh. langsung kalau Dampak mereka. Mhm. langsung begitu. Mau wisata dolarnya lemah, wah udah harga tiket mahal. Ya kan istilahnya mau keluar aja kan tiket misalnya mau haji, umroh mahal nggak sanggup lagi itu kan langsung langsung kerasa begitu. Berarti Tapi mhm, ya artinya kalau dalam posisi sekarang sih saya kira masih nggak perlu sampai kontrol loh, panik ya, nggak Pak, ya? perlu sampai panik lah ya, Mhm, nggak perlu mhm. sampai katakanlah menurut saya ya apa namanya ya kalau punya dolar ya Mhm. jual aja begitu. Iya, mumpung Kemungkinan lagi kan mahal ya, Pak, turun ya. ya. Nanti kalau ditahan malah apa namanya Malah nyesel nggak malah dijual sekarang. nyesel gitu kan, Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya jadi, Berarti nggak perlu sampai panik gitu kan, Mbak, karena iya, kata Pak Prabowo juga kemarin selama Pak Purbaya masih bisa senyum gitu ya, iya, iya, berarti iya, iya, ekonomi Indonesia masih baik-baik aja gitu. iya, iya, iya. Ya mungkin PR-nya ini kan keyakinan para investor Betul, ya, betul. pelaku Mhm, saham mhm. sebenarnya soal fiskal kita begitu. Mhm, Memang ini ada pilihan sulit ya. mhm, Katakanlah kalau misalnya pemerintah nggak ngasih subsidi mhm, besar-besaran untuk kelompok bawah,
fiskal kita istilahnya defisit ya atau selisih antara pendapatan dan belanja itu besar gitu. Ada batas hitungan-hitungan ekonominya lah 3% atau sekitar 600 sampai 700 triliun. Nah, kalau utang kita nambah buat subsidi, Mhm. nah para investor pelaku usaha ini khawatir terhadap Iya. dukungan APM buat perekonomian. Nah, itu yang membuat mereka, wah ini kalau model begini apa namanya, khawatir. Nah, sehingga daripada mereka bisnisnya turun karena prospek ekonomi turun, ya mereka sell lah saham-saham itu begitu. Di samping juga soal katakanlah kebijakan-kebijakan mungkin yang tidak pro terhadap para pelaku usaha gitu. Mmm. Jadi menurut saya memang ya ini PR yang harus dibenahi Iya, kayak dari pemerintah. mana subsidinya gitu ya, Pak, Ya dari istilahnya mana subsidinya kan ya. heeh, untuk Ya bisa meyakinkan investor juga nih iya, gitu, tapi jangan mulai utang lagi kelihatan gitu nih ya. hari ini ya, yang Pertamax sama Pertamax Green naik Heeh, nih. Mungkin ini kan seharusnya kena kompensasi ya. ada subsidinya ya, Pak, Ada ya? subsidi lah, ada. Mhm. Kelihatannya ini dinaikin karena biar fiskalnya sehat begitu ya. Karena Mmm. memang pilihannya sulit antara investor lari, dolar melemah, Mhm. atau inflasi bisa ditangani gitu kan. Ya pilihan sulit bagi pemerintah. Sekarang inflasinya bisa ditahan, ya tetapi terpaksa apa namanya subsidinya dikurangi, ya terpaksa sekarang harga minyaknya Naik dinaikkan, gitu terutama ya, yang Pertamax. Tapi kalau Pertalite, Solar ya belum begitu ya. karena Kalau masih ada subsidinya, masih ada Pak. subsidi gitu. Iya, iya, iya. Berarti, pemerintah sudah cukup, melakukan usaha-usaha Ya, lah ya, melakukan Pak? upaya. Ya tinggal PR-nya meyakinkan Mhm. investor. Nah, Investor, ini heeh, heeh. butuh waktu dan butuh pembuktian-pembuktian lain lah. Betul, 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 betul. Nah, dalam beberapa bulan terakhir juga, Pak, mmm, pemerintah juga mengambil sejumlah langkah gitulah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mulai dari menjaga defisit APBN, penguatan sektor produktif, hingga kebijakan devisa hasil ekspor. Nah, yang terbaru Pak, katanya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengungkapkan 2 cara menstabilkan nilai rupiah. Yang pertama dengan menaikkan imbal surat utang untuk menarik modal asing masuk ke pasar, keuangan domestik. Yang kedua, menjaga kecukupan likuiditas di, pasar uang dan perbankan. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak dengan bahasa-bahasa awam gitu, maksudnya langkah-langkah ini seperti apa dan sesignifikan apa langkah-langkah ini akan, mengatasi stabilitas ekonomi di Indonesia? Ya, yang pertama ya, kan, apa namanya, Bank Indonesia sudah naikkan, Mhm. apa, sertifikat maaf, BI rate-nya ya dari 4,75 menjadi 5,25 kemudian 5,5 persen begitu ya. Sekarang bahkan bisa lebih tinggi ke depan gitu. Ini berpengaruh kepada suku bunga apa namanya SBN. Nah, artinya ini akan mempengaruhi penawaran dan permintaan tingkat bunga yang apa yang layak untuk Mhm. menarik investor asing. Ketika BI rate naik, ya kemarin juga diumumkan 25 basis point, otomatis bunga daripada SBN ikutan naik. Karena kalau kita lihat dalam mungkin 4 bulan terakhir, bunga SBN itu ditahan 6,7% ya. Bunganya untuk yang SBN 10 tahun. Begitu. Jadi kalau kita punya uang, ya taruh apa namanya di apa di surat berharga dapat tuh 6,7% per tahun gitu. Per bulan dapatlah begitu ya. Jadi otomatis apa namanya otomatis investor tertarik nih. Tapi kalau misalnya bunganya nggak bergerak naik, istilahnya, Mhm. permintaannya kan harus lebih tinggi gitu Mhm, ya, mhm. harusnya, bisa di atas 7%, pemerintah kan nahan 6,7 begitu ya, terutama Mhm. di Kementerian Keuangan begitu ya, otomatis investor nggak mau masuk. Nah, karena itu Mmm. agar investor masuk, dia harus nawarin bunga yang lebih Lebih tinggi, tinggi lagi, bisa ya. 7,1 atau 7,2%. Sehingga investor, apa namanya, tertarik untuk masuk kembali, uangnya pindahin lagi di SBN-nya pemerintah, begitu. Kenapa investor ingin naikkan? Karena dengan situasi ekonomi sekarang, risiko global, Mhm. kondisi fiskal kita, itu risiko yang ditanggung investor tinggi. Nah, itu dikompensasi dengan bunga yang lebih menarik, gitu. Itu kita sebut sebagai faktor risiko, sehingga dikompensasi bunga. Itu yang kemudian
Nah, ini yang kemudian kalau itu tinggi ya orang beli apa dong, kalau bunga bagus ya lebih bagus ke situ. Jadi uang dia dari saham, dari dividen dan sebagainya, udahlah beli SBN dan selisih dengan Amerikanya jauh lebih besar yang 10 apa suku bunga apa bondnya Amerika yang 10 Mhm. tahun. Jadi selisih makin besar, mereka bisa balik gitu. Jadi itu yang kemudian itu bisa menguatkan rupiah gitu. Karena kalau kita lihat Oh. data terakhir di bulan April Mei itu hampir kita masih capital outflow sekitar 10 triliun, begitu ya. Jadi Artinya apa tuh, Pak, berarti? ya artinya masih banyak yang keluar ketimbang yang Mmm. masuk. Ya kalau makanya untuk masuk tawarin imbal hasil. Jangan keluar dong, jangan ke Mmm. Amerika dong atau ke negara lain. Mhm. Ini kita nawarin bunga lebih tinggi. Nah, itu bisa masuk lagi gitu. Nah, itu yang pertama ya. Mhm. Yang kedua, injeksi di likuiditas di perekonomian Mhm. begitu ya. Ini kan begini, ya ketika katakanlah suku bunga dinaikkan ya, suku bunga dinaikkan ya, khawatirnya ya, para pelaku usaha, bank maupun lembaga-lembaga lain, mereka nggak nyalurin ke kredit, Mmm. lebih suka beli SBN-nya pemerintah gitu. Oh. Kemudian apa yang terjadi? Begitu ya, yang terjadi adalah, karena nggak suka apa, tawaran bunga, SRBI ataupun bond pemerintah lagi tinggi, mereka ngalihkan uang. Sehingga apa, lembaga keuangan, bank dan sebagainya kekeringan likuiditas. Kalau Mmm. kekeringan likuiditas, akibatnya apa? Uang yang disalurkan ke kredit buat bisnis, itu kan berkurang. Nah, ekonominya akan turun. Mmm. Jadi meskipun tawarannya katakanlah, bunganya tinggi tapi ekonomi potensinya turun, nah itu berisiko tinggi. Mhm. Sehingga apa, kalau berisiko tinggi, otomatis orang ragu nih, nah mereka akan nuntut, bunga SBN yang lebih besar lagi gitu. Jadi dua-duanya dilakukan agar, oke saya tarik uangnya begitu dari investor, tapi ekonomi tetap saya pertahankan. Begitu, sehingga Oh. persepsinya bagus. Kalau persepsi ekonomi bagus ya, misalnya pertumbuhan ekonomi di atas 5%, Mhm. akhirnya apa? Bisa menurunkan resiko persepsi investor terhadap ekonomi kita sehingga bunga daripada surat berharga di kemudian hari bisa Turun. diturunkan, begitu. Dua-duanya Oke. harus dilakukan. Ya kalau likuiditas kering susah begitu. Nah, kenapa gitu? Karena masyarakat misalnya likuiditas kering, karena apa? Dana pihak ketiga masyarakat, nggak lari ke bank, tapi larinya Mhm. semua beli SBN semua, ya Mhm. kering kan? Ya Iya. jadi kering, karena itu perlu ada upaya untuk likuiditas itu tetap ada di, perbankan. Nah, memang ada Mhm. risiko, resikonya adalah kenapa dua ini dilakukan, ketika bunga SBN makin tinggi ya, pemerintah harus bayar bunga utang ya di kemudian hari lebih mahal, gitu. Bunganya enam Mmm. koma tujuh menjadi 7,1, 7,2 dan sebagainya, bahkan lebih tinggi, berarti bayar bunga mahal. Sehingga apa? Ya otomatis defisit fiskal di kemudian hari bisa saja membesar gitu. Karena kita harus bayar bunga utang, terutama yang jangka pendek lah. Kalau misalnya mereka nggak ngambil 10 tahun, tapi 3 tahun, 2 tahun, ya otomatis misalnya 2026 kita beli SBN, kembalikan lagi modal dan ininya di 2029. Padahal itu penting gitu. Kita butuh dana yang lain besar untuk program dan Mhm. sebagainya. Karena kalau begitu jatuh tempo, kita harus kembalikan dan pemerintah fiskalnya lagi pas-pasan, nah itu beresiko. Makanya dua jalan itu yang memang ditempuh, Mhm. ekonomi tetap stabil, oke SBN naik, tapi kalau ekonomi makin baik, bunga SBN-nya bisa diturunkan seiring dengan perbaikan ekonomi. Mhm. Tapi Mhm. itu aja nggak cukup. Jadi Oh. ada hal-hal lain yang kemudian harus diperbaiki. Soal kepercayaan investor, perbaikan di Mmm. saham, kebijakan devisa hasil ekspor, kebijakan satu pintu ekspor dan sebagainya yang Mmm. menurut dunia usaha ini harus diperbaiki, ya itu juga menjadi poin penting untuk bisa jadi jalan tengahnya begitu. Karena kalau ini terus investor nggak percaya, udah mereka akan net sell gitu. Karena kalau Mhm. kita lihat data terakhir, problemnya itu di saham. Hampir 50-an triliun capital outflow keluar karena market tidak percaya terhadap
beberapa kebijakan Oh pemerintah. oh, Itu ya oke. saya kira menjadi poin penting. Oke oke. Bapak-bapak kan banyak meneliti terkait, ekonomi desa gitu ya, terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, di tengah tekanan ekonomi global saat ini dan fluktuasi nilai tukar, seberapa kuat sih sebenarnya ekonomi desa ini atau mungkin kita bisa bilang UMKM juga ya, Pak, ya, menjadi bantalan gitu dalam stabilitas ekonomi nasional? Ya, yang pertama ya ketika, pengaruh global ini kan sangat memungkinkan, harga, komoditas minyak naik. Sehingga kemungkinan dan itu sudah terjadi di bulan Mei ini, bahwa, kenaikan harga di, sektor transportasi mengalami, kenaikan yang luar biasa. Mhm Itu artinya pengaruh ke semua sektor, mhm termasuk, pangan dan sebagainya begitu ya. Nah, ketika ini terjadi tentu, kelompok masyarakat yang tidak punya, basis, katakanlah, pangan yang kuat, ya mereka akan, cukup merasakan dampaknya begitu. mhm Termasuk tadi ya, untuk sektor-sektor yang menggunakan mobilitas transportasi cukup tinggi gitu mhm ya. mhm Nah, masyarakat desa di pedesaan karena sebagian ya masih memiliki cadangan dan sebagainya, mereka, ke daerah sumber pangan itu relatif dekat dan relatif murah, itu jauh lebih sustain ketimbang di perkotaan yang mengalami apa-apa kan harus beli, iya, biaya bensin naik, mhm, biaya logistiknya naik, naik. apapun. Tapi kalau di desa, ya katakanlah belinya di tetangga atau di sekitar dan Mhm sebagainya. Walaupun ada kenaikan dari biaya transportasi, tapi karena biaya distribusinya langsung ke produsen, itu bisa jauh lebih murah mhm begitu ya. Saya kira, modelnya seperti itu begitu. Kalau mhm desa saya kira itu. Memang kalau kita lihat ya kalau kita dulu pengalaman krisis 97, 98 ya relatif di desa masih relatif sustain ya. Bahkan, mmm, ada desa-desa atau daerah-daerah yang sumber ekonominya berbasiskan komoditi perkebunan, ya misalnya dulu ada, sawit, ya mhm. kemudian ada cengkeh, ada kopi dan sebagainya. Harga dolarnya melemah, mereka untung begitu ya, Iya yang iya. ekspor tapi Menguntungkan ya petani gitu ya? menguntungkan, Heeh, menguntungkan. Nah, tapi ya tadi tidak semua daerah mhm, gitu iya iya ya. iya. Nah, memang yang agak agak dirasakan desa kalau misalnya mereka net consumption-nya itu cukup tinggi. Jadi, mereka belinya juga banyak gitu ya. Tapi kalau mereka punya stok banyak dan sebagainya relatif lebih Mhm aman. Nah, bagaimana dengan UMKM? Nah, saya kira memang begini, ya ketika, pengaruh, nilai tukar, kemudian, dan juga, harga BBM ini pengaruh ke ekonominya kuat begitu, ekonomi melambat. Nah, UMKM yang paling kena duluan gitu. Itu mhm, dirasakan gitu karena konsumsi terbesar, itu kelas menengah ke bawah. mmm, Sehingga kalau ekonomi menurun mereka yang paling kena duluan. Market dari barang-barang UMKM kan kebanyakan kelas menengah ke mhm bawah. Sehingga mereka yang paling kerasa mhm begitu ya. Ya kita pengalaman 97, 98, Covid dan sebagainya walaupun berbeda, tapi mereka kerasa gitu. Nah, ada nggak yang bertahan? Ya selama marketnya itu ekonomi di suatu wilayah masih relatif baik, ya UMKM-nya akan baik. Tapi misalnya di daerah yang perkotaan dan sebagainya, ini lebih cenderung, mereka agak agak sedikit terganggu mhm kalau tadi, harga-harga kebutuhan pokok ataupun harga barang yang diperjualbelikan itu naik. mhm Misalnya yang, katakanlah, jualan produk-produk impor nih, mhm, harga naik bingung mereka, ini ngasih iya, harga berapa, kan akhirnya jualan di, marketplace, naikin harga mhm takut ini gitu kan. mhm, Apalagi yang katakanlah offline ya, ya selama iya, tapi kalau sumbernya adalah produk lokal mhm. dan tidak terganggu oleh komponen impor, ya masih relatif punya pasar lah bagi Mhm. pelaku Tapi UMKM. kan ada harga produksi yang juga naik, Pak, Kak, ketika, Pasti pasti kenaikan BBM gitu kan, pasti harga pasti. produksinya naik gitu. Jadi menurut saya juga kayaknya UMKM mau nggak mau harus menaikkan harga juga gitu di kondisi seperti ini. Menurut Bapak gimana? Iya, pasti ada karena kan, ketika biaya transportasi naik, ya berarti kan biaya logistik naik, Mhm biaya distribusinya naik, mhm begitu ya. Otomatis mereka harus, melakukan adjustment. Ya, cuma pilihannya memang
berapa bisa ditolerir, Oke. begitu. Misalnya begini, rata-rata kenaikan pendapatan kita ya upah minimum ya rata-rata kan 5-6%. Kalau harga barang yang melebihi kenaikan pendapatan kita itu berat, begitu. Misalnya harga barang nih untuk komoditas tertentu, wah naiknya 10% bahkan 30%, ya otomatis sellingnya barang yang dijual akan turun, begitu. Hmm. Nah karena itu memang itu sepanjang katakanlah kenaikan harga BBM bisa dikontrol tidak besar, itu bisa dimasukkan ke komponen biaya, ya masih relatif terjaga. Tetapi tadi kalau harga BBM-nya relatif tinggi, ya mereka agak nyerah juga gitu. Karena Mm-mm. mau nggak mau ngambil barang biaya katakanlah transportasinya ya, mau sewa kendaraan atau kendaraan sendiri pun itu pasti terpengaruh begitu. Ya, ya ini yang saya kira harus diantisipasi begitu ya. Karena itu mungkin ya caranya dua ya. Pertama adalah bagaimana subsidi bagi kelompok UMKM juga mereka mendapatkan ya. Yang kedua mengurangi biaya-biaya logistik lain gitu. Misalnya ada insentif, pajak dan Mm-mm. sebagainya agar sampai ke masyarakat tidak terjadi inflasi yang besar Besar. begitu. Kalau besar ya yang membeli nggak sanggup begitu. Itu yang saya kira ada risiko-risiko tersebut ada tapi sekarang baru mulai tapi belum besar lah gitu. Oke, masih masih bisa ya jadi bantalan Masih ada bantalan lah begitu stabilitas ekonomi di stabilitas. Indonesia. Makanya tadi ada batas psikologis. Kalau Heeh, rupiahnya udah 20.000 rasanya heeh. naikin harganya nggak tega para pelaku UMKM kan gitu Benar, ya. benar, benar. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Kemarin Pak Menteri Purbaya kan optimis tuh Pak, bahwasannya di bulan Juni ini akan menjadi momentum penguatan rupiah kembali sampai 15.000 rupiah per dolar gitu, seiring masuknya devisa hasil ekspor. Namun perencanaan keuangan seperti Likwina Hananto mengingatkan bahwasanya dalam situasi yang tidak menentu ini, cash is not just king katanya, tapi Ya. cash is King Kong gitu. Nah, dari kacamata ekonom senior nih Pak ya, seperti Bapak, apakah target 15.000 itu tuh dengan waktu sesingkat ini tuh realistis dicapai gitu ya Pak ya? Dan, keputusan finansial pribadi seperti apa yang harus diambil oleh masyarakat di rumah agar tidak, pasrah aja gitu dengan keadaan ini gitu Pak? Ya, begini ya, kalau 15.000 kalau lihat historikalnya kita pernah mengalami situasi penurunan atau penguatan rupiah kan hanya zaman Pak Habibie ya. Nah, cuma pada waktu itu memang langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah itu banyak sekali, ada 7 atau 8 Mhm, dan rata-rata adalah bagaimana merubah arsitektur ekonomi, arsitektur kebijakan dan sebagainya yang jauh lebih kuat begitu. Nah, problemnya adalah Juni ini kan sudah waktunya saat ini nih. iya. Ya, faktornya banyak Mhm, seperti saya sebutkan tadi gitu ya. Dan kalau kita lihat tren pelemahan rupiah ini sejalan dengan capital outflow yang dimiliki oleh para investor asing. Jadi sejak 2024 saya dapat data, jadi capital outflow terjadi di pasar SBN saham itu keluar terus, rupiah semakin terbang mhm, gitu. Nah, problemnya adalah meyakinkan para pelaku usaha, terutama investor luar, ya, itu tidak mudah dalam waktu cepat. Ya, mhm, banyak katakanlah isu-isu yang kemudian menjadi PR pemerintah untuk membangun kepercayaan. Ya, kalau kita lihat investor asing sederhana, rating-rating dari lembaga internasional bisa dijadikan acuan. Misalnya soal kredibilitas kebijakan, seringkali antar menteri berbeda, berubah-berubah, itu kan nggak mudah cepat mhm, gitu ya. Kemudian yang kedua ya soal penyehatan fiskal, ini kan harus dibuktikan paling tidak sampai akhir tahun begitu ya. Bisa mendekati 3% kelihatan tidak, apakah langkah perubahan pengurangan belanja prioritas presiden itu bisa dikurangi cepat atau tidak, itu mhm, reformasi fiskal dilakukan. Yang ketiga misalnya kebijakan yang dianggap merugikan investor, mhm, misalnya kebijakan devisa hasil ekspor, kebijakan satu pintu gitu ya untuk ekspor, termasuk pembatasan untuk
RKAB tambang dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang tidak mudah dikompromikan dalam waktu cepat Juni Iya. ini. Jadi butuh Berarti nggak waktu. realistis ya, Pak, ya? Menurut saya nggak realistis Oke. begitu. Jadi saya jabarkan ya nggak realistis. Butuh butuh apa? Ya tadi hal itu butuh waktu panjang dan harus ada perubahan ya kebijakan, komunikasi publiknya, termasuk juga beberapa hal yang sangat fundamental di fiskal kita. Saya kira itu yang PR paling Berarti besar. apa namanya, keputusan finansial pribadi kita sebagai masyarakat yang harus kita Ya lakukan betul. menghadapi ini nih, Pak? Ya, kalau misalnya ya sederhana sih begitu ya. Kalau dolar melemah, ya biasanya itu emas itu kalau dolar menguat, emas itu melemah. Gitu. Oh, Itu oke. biasanya begitu. Karena ketika menguat, para investor global itu memilih dolar sebagai pusat investasi. Mhm, Artinya harga emas akan turun. mhm. Begitu ya. Artinya ya kalau sekarang ada yang punya emas, jangan dijual dulu Jangan jual begitu dulu, ya. oke. Jadi tunggu dulu deh gitu ya sampai Mhm, kembali normal. Kan masih mhm, turun-turun nih. betul. Jadi kalau ibu-ibu rumah tangga yang punya ini ya apa namanya tunggu dulu ya. Jangan Kalau beli dijual. Tapi iya kalau beli, Pak? kalau beli masih apa namanya masih belum begitu ya. Karena kan Oh, akan potensi turun gitu. oke, oke, Jadi oke, oke. jadi kenapa ini bisa saya katakan demikian? Karena situasi global ini kita nggak tahu sampai Trump ini selesai masa pemerintahannya, gitu loh. Jadi kalau masa pemerintahan Trump dia masih memimpin, global ini kapan perang bisa terjadi dan Iya, iya. sebagainya, situasinya begitu gitu. Jadi kalau begitu ya sudahlah gitu ya. Itu yang kemudian Mhm, cash is the king tadi ya. Jadi investasinya apa ya sudah itu. Kemudian mana yang paling ya safe haven-nya kalau investasi ke emasnya belum, tapi kalau emas kan sifatnya jangka panjang. mhm. Nah, jadi kalau kalau safe haven-nya ya beli S-band pemerintah sebentar lagi naik ini. Jadi Oke. bisa jadi seperti itu. Jadi Oke, bisa oke. bisa ke sana begitu ya. Ya inilah begitu ya. Ya kalau misalnya uang lebih konsumsi sehingga masyarakat juga UMKM biar ada yang beli barangnya Iya, iya. gitu. Membantu itu juga begitu. Mengurangi membeli produk impor Impor gitu ya, itu Pak, sangat ya. penting. Stop just tip ya Ya teman-teman ya, ya kayak gitu. jangan just tip lagi, Ya beli produk kitanya impor itu makin membuat rupiah kita lemah lemah gitu. Jadi gitu. kita harus mulai membeli produk-produk lokal, skincare kita ganti skincare lokal gitu ya, Pak, ya. Betul Saran betul. dari Bapak yang bisa kita lakukan. Nah mungkin, sekian Pak, pertanyaan dari saya karena ini kita nggak kerasa ya Pak Ya. ngobrol-ngobrol, ternyata waktunya sudah habis gitu. Sebenarnya kita sih pengen, diskusi terus kalau bisa sampai besok Pak, tapi ya karena ada keterbatasan waktu gitu ya, takutnya teman-teman juga, yang nonton udah kayak, "Aduh udah kepusingan," gitu ya. Kita bertemu saja di, segmen berikutnya begitu ya Siap Pak Mbak ya? Rosa, terima kasih Mhm. banyak ya atas undangannya. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan insight kepada kami dengan bahasa-bahasa yang insya Allah bisa dipahami oleh teman-teman gitu. Karena saya Iya. aja sebagai orang awam di sini insya Allah paham gitu mengenai penjelasan Bapak. Nah, dari obrolan kita teman-teman setidaknya ada hal penting yang bisa kita pelajari gitu. Bahwasannya dalam melihat ekonomi nasional itu kita tidak semata-mata melihat dari satu sisi saja, tapi banyak sekali faktor-faktor atau elemen-elemen lain yang juga harus diperhatikan gitu. Jadi jangan langsung menyimpulkan sesuatu dengan ada satu fenomena yang kita lihat begitu. Jadi ketika kita melihat informasi yang beredar di media sosial mungkin kita perlu sedikit kritis dan perlu sedikit mem-breakdown gitu, apakah informasi tersebut benar, apakah informasi tersebut sesuai dengan, kondisi nasional kita sekarang, gitu. Karena apa yang viral belum tentu benar, begitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga obrolan ini bisa menjadi perspektif baru dan, ilmu baru gitu bagi teman-teman. Jangan lupa tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, apakah kenaikan melemahnya rupiah ini kita harus resah atau harus panik kah? Atau kita malah justru harus menyiapkan strategi nih untuk, bagaimana kita bisa, tetap tangguh dalam kondisi ekonomi yang, tidak menentu ini. Saya Rosa Beliza pamit undur diri bersama Silang Pandang, Dua Sudut, Satu Bingkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.